Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim dari kelas 11 MIA 1. Hari ini, di video ini, saya akan mengerjakan tugas sejarah Indonesia dari Ibu Dewi Sukmawati, SPD, yaitu menjelaskan tentang sejarah awalnya kongsi dagang POC. Membicarakan tentang POC erat hubungannya dengan penjelajahan samudra, yaitu penjelajahan untuk mencari dunia baru. Karena pada saat itu, bangsa-bangsa Eropa sedang mengalami masa sulit. Karena akibat banyak perang-perang yang terjadi di sana, mengakibatkan mereka kesulitan ekonomi, kesulitan perdagangan, dan kesulitan lain-lain. Dan mereka menemukan dunia timur, yaitu Nusantara kita yang mereka sebut sebagai mutiara dari timur yang kaya akan rempah-rempahnya. Rempah-rempah menjadi komoditas utama bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Dan untuk bangsa Belanda, pertama kali datang dipimpin oleh Panek pada tahun 1596. Pada awalnya mereka hanya berdagang dengan pedagang-pedagang lain. Namun akibat besarnya keuntungan yang mereka dapat, mereka memiliki ambisi yang mereka sebut 3G atau 3G. Yang pertama ada gold, mencari keuntungan atau mencari emas. Yang kedua ada glory, mencari kekuasaan. Yang ketiga ada gospel, yaitu menyebarkan agama mereka. Baik, kita masuk ke sejarah berdirinya POC atau Vereinidos Indies Company. Baik, sebelum adanya POC, terlebih dahulu muncullah kongsi dagang yang berasal dari Inggris, yaitu The British East India Company atau EIC yang berpusat di Kalkuta, India. Nah, dari Kalkuta lah mereka memonopoli perdagangan yang ada di Asia pada saat itu. Lalu The Parlement Belanda mengusulkan untuk membuat kongsi dagang yang lebih besar lagi dan direalisasikan pada tanggal 20 Maret 1602 yang menggunakan biaya kurang lebih sekitar 6,5 miliar pada saat itu. Maka mereka menjadikan kongsi dagang baru yaitu POC atau Vereinidos Indies Company. POC atau Perusahaan Hindia Timur adalah perusahaan yang berasal dari Belanda yang memonopoli atau mengatur perdagangan rempah-rempah di dunia timur. Jadi POC ini adalah kongsi dagang yang sangat besar pada saat itu yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Dan pastinya mereka memiliki hak dan wewenang yang bertujuan untuk pertama adalah untuk menghindari persaingan antara pedagang-pedagang bangsa barat. Yang kedua adalah untuk meninggikan atau menguatkan kedudukan pedagang-pedagang Belanda. Yang ketiga adalah sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun. Makanya POC memiliki tentara. Hak dan wewenang ini mereka sebut sebagai hak oktroy. Pada tahun 1610, kelembagaan POC membuat jabatan baru, yaitu Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal adalah jabatan tertinggi POC yang bertugas untuk mengendalikan atau memonopoli POC di tempat jajahannya. Mereka juga membuat Dewan Hindia atau penasehat atau yang mengawasi Gubernur Jenderal. Jadi Gubernur Jenderal pertama POC adalah Peter Both yang merupakan Gubernur Jenderal di tanah Ambon. Setelah merasakan nikmatnya dan nyamannya tinggal di Nusantara, bangsa Belanda kadangkali melakukan kekerasan atau pemaksaan terhadap warga pribumi. Hal ini tentunya menimbulkan rasa kebencian warga pribumi terhadap Belanda. Dan pada tahun 1618, warga pribumi digabung dan dibantu oleh bangsa Belanda berhasil mengusir Belanda dari Nusantara, tepatnya di Banten. Dan bangsa Belanda datang kembali di bawah pimpinan Gubernur Jenderal yang terkenal kuat dan kejam, yaitu Jipikon. Dan Jipikon kembali menyerang Jayakarta dan akhirnya POC pun kembali merebut Nusantara. Di bawah pimpinan Jipikon inilah Belanda atau POC memiliki cara-cara untuk lebih mengeksploitasi
alam kekayaan Nusantara. Yang pertama caranya adalah VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Yang kedua adalah mereka tetap mempertahankan lembaga tradisional atau kerajaan dengan harapan bisa dipengaruhi. Yang ketiga adalah VOC terus mengincar dan berusaha untuk menempati atau menduduki wilayah-wilayah yang strategis di Nusantara. Yang keempat, mereka mengambil produksi pertanian. Yang kelima, mereka tidak ikut campur aktif dalam kegiatan produksi pertanian. Mereka hanya mengambil keuntungannya saja, namun yang bekerja atau yang produksinya warga pribumi itu sendiri. Ya, bejat. Pada masa jabatan kedua, Jipekon berhasil menguasai kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, yaitu adalah Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung dan Kerajaan Makassar yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin yang tersohor di Indonesia, yang terjadi setelah perjanjian Bongaya. Nah, VOC juga memperkuat atau memperkukuh dengan membangun benteng-benteng di Nusantara. Salah satunya adalah benteng Rotterdam di Makassar. Baik, kita masuk ke materi terakhir yaitu kemunduran VOC. Kemunduran VOC berawal dari abad 18. Dari banyaknya atau untungnya kekuasaan VOC pada saat itu dihadapkan dengan beberapa kendala yang sangat sulit, terutama masalah kendala atau kesulitan keuangan yang menyebabkan VOC mengalami kebangkrutan. Ada beberapa hal yang menyebabkan bangkrutnya VOC. Yang pertama adalah VOC mengalami kesulitan keuangan akibat biaya perang. Biaya perang juga memakan banyak keuangan di VOC. Salah satunya adalah perang melawan Kerajaan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah kesultanan yang merupakan kesultanan yang cukup kuat yang menyebabkan VOC banyak mengeluarkan biaya. Yang kedua adalah persaingan ketat antar kongsi dagang yaitu EIC. Yang ketiga adalah banyaknya gubernur jenderal atau pegawai-pegawai VOC yang korupsi. Dan pada tahun 1000 Akibat mengalami kesulitan keuangan, Belanda mencoba untuk meminjam uang kepada pemerintahan Belanda dan dipinjamkanlah. Namun, akibat tidak adanya pemasukan VOC, maka utang tersebut terus menumpuk dan membuat VOC semakin kacau dan semakin bangkrut. Ditambah lagi dengan utangnya kepada pemerintahan Belanda. Dan pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintahan Republik Batav membubarkan VOC. Maka bubarlah VOC. Baik, itulah penjelasan tentang VOC mulai dari sejarah terbentuknya, kekejaman dan kekerasan yang dilakukan VOC sampai kemundurannya. Baik, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.